Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang Aku Anak Soleh dengan subtemanya indahnya saling menghargai. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi tentang indahnya saling menghargai, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kalian. Pertama, apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Kedua, apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Ketiga, apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda agama atau keyakinan? Pembahasan pertama kita adalah tentang pengertian saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tentunya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar hidup dengan baik. Agar orang lain merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Beberapa cara menerapkan perilaku saling menghargai. Pertama, menjaga diri dari perilaku tercela. Kedua, hindari diri dari sikap merasa paling hebat. Ketiga, hindari diri dari merasa paling memiliki kelebihan. Keempat, hindari diri dari merasa paling pintar. Kelima, hindari diri dari merasa paling kaya. Keenam, hindari diri dari merasa paling benar. Itulah di antara beberapa cara untuk menerapkan perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kita yang kedua adalah tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri dari beribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Misalnya, ada suku Minangkabau, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Asmat, dan banyak suku-suku lainnya yang terdapat di Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki keberagaman, di mana keberagaman ini sudah menjadi suatu sunnatullah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak soleh semuanya, ayat ini menunjukkan keberagaman, bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan adalah sebagai sunnatullah dari Allah, sehingga sesama manusia harus saling menerimanya. Sebagai anak muslim, harus saling menghargai dan menerima semua bentuk perbedaan dan keberagaman yang ada. Anak-anak soleh semuanya, perbedaan suku dan budaya yang ada di Indonesia tetap dalam satu kesatuan yang utuh, yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan kita yang ketiga adalah tentang menghargai keyakinan orang lain. Negara Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Anak-anak soleh semuanya, yang dimaksud dengan menghargai keyakinan orang lain adalah menghargai keyakinan orang lain berarti mengakui dan menghormati pandangan, kepercayaan, dan praktik agama atau spiritual yang dianut oleh orang lain, meskipun berbeda dengan keyakinan yang kita anut. Ini adalah sikap saling menghormati yang penting dalam kehidupan bermasyarakat yang plural atau majemuk. Anak-anak soleh semuanya, di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Hindu, yang ketiga agama Buddha, yang keempat agama Katolik, yang kelima agama Protestan, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Anak-anak soleh semuanya, pembahasan yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Tentunya kalian sering melakukan diskusi, baik dalam keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Ataupun ada teman yang memiliki pendapat yang sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Dalam melaksanakan diskusi ataupun musyawarah, menyampaikan pendapat merupakan hak bagi semua orang. Jika ada perbedaan pendapat, harus diselesaikan dengan bijaksana dan adil. Dalam berdiskusi ataupun musyawarah, kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Kita tidak boleh ingin menang sendiri ataupun menganggap pendapat kita paling benar. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan pendapat dalam berdiskusi ataupun musyawarah, diselesaikan dengan cara mufakat atau dengan suara terbanyak. Anak-anak soleh semuanya, ada beberapa contoh menghargai pendapat teman atau pendapat orang lain. 1. Tidak menghina pendapat teman. Yang kedua, mendengarkan teman saat berbicara dalam menyampaikan pendapatnya. Ketiga, hindari menyalahkan pendapat teman. Keempat, tidak memaksakan pendapat kita dalam bermusyawarah. Kelima, hasil musyawarah atau diskusi harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak-anak soleh semuanya,
Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai menerima perbedaan. Menerima perbedaan atau keberagaman adalah dengan memiliki perilaku terpuji seperti: 1. Memiliki sikap toleransi. Yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Anak-anak soleh semuanya, demikianlah pembahasan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.